Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Sukorejo 1 dan juga Bapak Ibu Guru dan juga staf dari SDN Sukorejo 1 yang saya hormati. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa menghadiri undangan dari Ibu Astuti Aprenisi yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi terkait budaya positif. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi kita di kesempatan siang hari ini, marilah kita berdiri dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan diseminasi pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kegiatan kita di siang hari ini bisa berjalan lancar hingga nanti selesai. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai kegiatan diseminasi. Saya sebagai moderator di sini langsung akan menyerahkan kepada penyampai atau narasumber kita, kepada Ibu Astuti Aprenisi, SPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah SDN Sukorejo 1, Bapak Hadi Miswan, juga rekan-rekan sejawat sekalian, mohon izin untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 ditugasi untuk menyampaikan tentang budaya positif. Modul budaya positif hari ini ada beberapa topik, diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol restitusi, dan motivasi perilaku manusia. Nah, bentar nih.
ini. Yang pertama adalah tentang apa itu, bagaimana kita melakukan budaya positif di sekolah kita. Karena apa? Paradigma lama kita tentang pembelajaran di sekolah itu masih konvensional nih. Sekarang kan sudah menginjak pada kurikulum merdeka, di mana profil pelajar Pancasila sebagai pendidikan karakter yang harus kita berikan untuk peserta didik kita. Mungkin masih ingat ada berapa ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6, kan ada lagunya nggih. Masih ingat? Masih. Coba bagaimana kita nyanyikan bersama? Berdiri Bapak Ibu biar agak-agak semangat, ngantuknya sedikit hilang sambil ngongkek-ngongkek badan nggak apa-apa nggih. Kita mulai nggih. Siap? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Coba sekali lagi yang kompak. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Terima kasih. Nah, itu ada elemen 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, keenam tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dimana adalah dasar yang paling dasar yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Karena kalau sudah tertanam iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, otomatis kontrol terhadap diri sendiri itu akan mereka capai. Rasa takut kepada Tuhan itu kalau sudah kita tanamkan yang namanya iman, sehingga takutnya ada Tuhan, sehingga tidak perlu CCTV di mana-mana, karena CCTV-nya sudah tertanam dalam diri sendiri, dalam hati mereka sendiri. Kemudian berkebinekaan global. Karena apa? Kita di Indonesia ini kan negara kepulauan. Jangankan antar pulau, di dalam satu pulau sendiri terdapat bermacam-macam suku, agama. Ya, jadi berkebinekaan global itu bertujuan agar anak-anak itu bisa berinteraksi dengan berbagai macam karakter yang ada di sekitarnya, berbagai macam agama, ras, suku, dan lain-lainnya, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka tinggal tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Kemudian bergotong royong. Gotong royong itu adalah nilai yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu, yang ada di daerah kita. Kalau sekarang istilahnya itu adalah di daerah masing-masing kan selalu gotong royong dulu. Mungkin sekarang sudah agak berkurang. Kenapa berkurang? Contohnya ada kebakaran, bingung membuat story daripada membantu. Nah, itu kan kenyataan yang ada di sekarang. Ya. Nah, kalau dulu ada setiap tetangga atau keluarga yang kesulitan, kita selalu bahu-membahu dan bergotong royong untuk meringankan beban. Nah, agar nilai gotong royong itu tidak hilang, sehingga dalam kurikulum merdeka ini dicetuskan kembali dalam profil pelajar Pancasila tentang gotong royong. Penanaman karakter gotong royong ditumbuhkan kembali, ditanamkan dan ditanamkan kembali menjadi karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian
Nilai yang lain adalah kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena sekarang ini perkembangan zaman sudah semakin luas, sudah semakin canggih. Jadi kalau tidak kreatif dan inovatif, mereka akan tergerus dengan sendirinya. Karena yang bisa bertahan adalah yang mempunyai jiwa-jiwa kreatif. Kita harus menumbuhkan jiwa-jiwa kreatif pada diri peserta didik kita. Itu untuk yang karakter tentang kreatif. Kemudian yang lagi mandiri, otomatis ya. Meskipun kita sebagai makhluk sosial, tapi kemandirian itu harus kita tanamkan kepada anak-anak. Contohnya kalau di sekolah PAUD, pendidikan anak usia dini, mungkin itu yang ditanamkan dahulu adalah kemandirian anak, sehingga anak tidak dikit-dikit mama, tidak dikit-dikit bunda, tidak dikit-dikit bu, saya mau ini, mau ke kamar mandi aja, bu mau pipis, ibunya nganter, bu gurunya nganter, nyawii, ganti celana kalau ngompol. Tapi kan kita ajari untuk mandiri. Mereka hanya minta izin, tapi selanjutnya mereka bisa melakukan sendiri. Itu contoh-contoh kemandirian yang harus kita tanamkan pada peserta didik. Ketergantungan terhadap orang lain bisa diminimalisir. Karena apa? Karena meskipun kita makhluk sosial, tetap kita harus mandiri, bukan tergantung terhadap orang lain. Punya keyakinan tersendiri, punya keyakinan dalam diri sendiri untuk membuat satu keputusan. Jadi bukan hanya wes aku manut opo jarine ibu, tidak punya cita-cita sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri, tapi manut. Ada positif dan ada negatifnya ibu ya. Jadi orang manut itu bapak ibu, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Jadi mandiri di sini tidak hanya mampu melakukan segala sesuatu sendiri, akan tetapi mampu untuk membuat keputusan sendiri dari dalam sendirinya sendiri, dari keyakinannya sendiri, tanpa tergantung dari orang lain. Itu mandiri di sini. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini dimaksudkan adalah kita harus kritis dengan kondisi yang ada di sekitar kita, terhadap diri kita. Kita lebih peka. Kita harus lebih peka dengan kondisi yang ada di sekitar kita, kearifan lokal kita. Kalau misalkan satu misal di daerah kita, ini misalnya punya budaya wis gak akeh sing nak umume nang desa itu istighosa ya. Istighosa atau terbangan atau banjarian. Kemudian ada kelompok lain datang, gak boleh ini, gak boleh gini. Ya, kita harus kritisnya begini Bapak Ibu. Jangan sampai hal tersebut menjadikan sebuah pertengkaran. Ya, pertengkaran geger mergo gak padha keyakinane. Tapi kita mencari solusi bagaimana ini bisa berjalan berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Tuh. Jadi karakter-karakter yang 6 profil pelajar Pancasila itu yang mungkin sekarang hampir tergerus dengan budaya luar yang masuk ke Indonesia, harus kita tanamkan kembali agar tidak punah, agar tidak tergerus oleh zaman, sehingga karakter bangsa kita tetap terjaga. Tolong menolong itu dari dulu ya, gotong royong itu yang sekarang hampir punah gara-gara globalisasi. Apa globalisasi ya istilahnya itu? Globalisasi ya. Ada orang jatuh gak ditolong, dikapokno, dibuat status kumpul nek merekam, padahal tiba wis megap. Gak ada yang telepon ambulan atau minta tolong apa enggak, digawe status lu korban wis megap, tapi tanpa ada tindakan. Iya kan sekarang seperti itu nggih. Nah, mudah-mudahan
program di kurikulum Merdeka ini tentang penanaman karakter profil pelajar Pancasila. Semoga kita tidak salah arah dan bisa kembali menanamkan pada anak-anak sehingga tujuan jangka panjang untuk menjadikan golden anak ya golden age anak itu bisa terbentuk dan tercapai biar tidak tersia-sia gara-gara HP karakter yang ingin ditanamkan hilang kalah. Itu sehingga kita harus terus membangun budaya-budaya positif baik di sekolah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, di dalam kelas itu lingkungan paling kecil karena kita sebagai seorang pendidik, dan yang lebih luas lagi di lingkungan sekolah kita dan juga antar sekolah. Itu kita budayakan dengan segala satu kegiatan yang positif. Nah, konsep tadi yang sudah saya sebutkan, sekarang kita akan coba untuk membedah satu persatu. Yang pertama untuk budaya positif, di modul budaya positif ini 1.4 ini, konsep yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, yang namanya disiplin ya dalam angan-angan kita dulu. Kita ini yang termasuk orang-orang yang jadul ya Bu ya. Nek dulu ada istilah, nek gak disiplin gak bakalan jadi orang yang sukses. Pernah dengar kata-kata itu ya Bu ya? Dan setiap hari pasti diingatkan itu. Kamu kalau molor terus, malas terus, gak disiplin, kamu gak akan bisa jadi orang sukses. Nah, mungkin kita sudah tertanam hal tersebut, sudah mengakar dalam hati kita. Aku gak disiplin kok gak jadi orang sukses. Mungkin diakui apa tidak memang betul ya Bu ya. Karena dengan berdisiplin banyak kegiatan positif yang secara sudah tertanam di dalam hati kita. Pokoknya gak disiplin, karena yang disiplin itu memang banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sadar, yang positif yang sudah kita lakukan berulang-ulang tertanam dalam diri kita. Nah, disiplin itu kalau dulu itu dari faktor eksternal. Karena apa? Yaitu tadi ada istilah kalau nggak disiplin tidak akan sukses. Sehingga ada doktrin-doktrin yang masuk dari luar. Orang tua dulu termasuk kita sebagai guru mungkin nggak sadar harus A biar jadi B, harus B biar jadi C. Ya, kita tidak pernah membangkitkan dari keinginan dari dalam siswa itu sendiri. Piye ben aku iso teko A dadi B, ora dikongkon iko, tidak disuruh itu biar jadi ini. Nah, mulai dari ini kita akan berusaha membangkitkan yang tersembunyi di dalam diri siswa tersebut untuk menjadi disiplin dari dalam diri mereka sendiri. Caranya bagaimana? Nanti ada step-stepnya, tahap-tahapnya. Inilah keuntungan dari salah satu ikut guru penggerak. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Dari hal yang sebenarnya kurang pas, kita jauh jadi tahu yang pasnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, step-stepnya seperti apa. Kita mungkin sudah menjalankan dengan sadar, tapi diwolak-walik nggak pas, ya. Jadi di sini kita nanti belajar bersama, nularkan pengetahuan bersama, dan kita memperbaiki diri juga bersama-sama untuk mencapai visi dari sekolah kita itu agar sampai pada tujuannya. Itu. Jadi konsep disiplin positif dalam budaya positif ini adalah memunculkan disiplin diri dari dalam diri anak tersebut, sehingga anak-anak itu terbiasa mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu yang positif itu dari dirinya. Kalau awalnya dulu mungkin kita mendoktrin, bangun jam 5 salat subuh, nanti kalau enggak saya akan kasih sanksi. Ya, nah, kalau enggak nanti kamu terlambat. Jarang kan kita memberikan kesadaran pada anak-anak, kamu harus bangun lebih awal biar nggak terlambat.
Tapi kita langsung mendoktrin anak harus jam sekian biar enggak begini. Itu enggak sadar ya. Nah, mulai dari sekarang kita ubah mindset kita dan juga cara kita membentuk yang namanya disiplin terhadap diri anak itu agar tumbuh dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Ya mungkin awalnya perlu dipaksa, itu harus awalnya. Lama-lama jadi terbiasa. Tuh. Jadi makna disiplin positif di sini kita tumbuhkan dari dalam diri anak itu, kita upayakan bukan dari doktrin dari kita. Ya, sehingga nanti istilah gak disiplin gak sukses akan menjadi aku harus bisa disiplin agar aku bisa menjadi sukses. Jadi ada penambahan sedikit, kan sudah berbeda makna ya itu tadi. Tuh. Kemudian selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diana Gosen. Saya belum kenalan sama beliaunya. Saya jadi belum tahu beliaunya itu dari mana asalnya. Cuman teorinya ini sangat bagus nih. Dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini nggak sadar kita sendiri juga sering melakukan ya Bu. Sering sekali. Wes nanti pulangnya jam 3 ya sudah jam 3. Lek enak sidak cekak kena panggilan ke dinas. Nah, itu kan karena kita menghindari hukuman gitu. Itu otomatis cari aman. Wes manut ae babak pokok mulai jam 3 ya wes mulai jam 3. Ben ora dihukum. Anak juga gitu. Wes aku tak garap PR ae timbangannya aku kok dihukum ambek tututi senengane hukum. Wah, iki repot ini ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ibarat katanya kita berbuat karena ada something, ada maunya, ada karepnya. Aku tak macak sing ayu. Lah, ben engko aku dilirik karo wong iko. Wong kae. Ya, itu salah satu contoh. Seperti halnya kadang-kadang anak didik kita ya. Wes aku tak garap cepet-cepet, malah aku bener kabeh kok oleh hadiah teko ngene ibu guru. Nah, entah itu pulang dulu, entah itu dikasih permen. Berarti melakukan sesuatu karena ada motivasi lain, karena mengharapkan sesuatu. Tidak ikhlas dari dalam sendirinya, aku berbuat sesuatu juga nanti akan kembali pada diriku sendiri. Sesuatu yang baik akan kembali menjadi baik. Tuh, sapa nandur ya bakalan panen. Tapi saiki nandur pari tukule suket teki. Nanti Bu Elis bernyanyi itu ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berat enggak ya untuk menjadi yang orang lain inginkan itu? Enak enggak ya kira-kira? Kita jadi seperti orang yang berpura-pura. Ya, tidak bisa menjadi diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Itu ya saya yakin akan tersiksa. Karena apa ya? Bertentangan dengan diri kita sendiri. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi rata-rata memang ada maunya nih. Belum ada yang ikhlas. Wes aku tak gawe iki kok aku suatu saat juga akan manen apa yang aku perbuat. Tiba-no ada maunya kabeh. Tuh ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini disiplin dengan konsep yang gagal ini ada hukuman dan juga ada penghargaan. Kok iso ya penghargaan kok dianggap gagal? Padahal yang namanya dapat penghargaan itu biasanya prestasi nggih. Ya kan kalau dapat penghargaan kan biasanya kan dapat prestasi. Tapi kenapa kok dianggap dengan identitas yang gagal? Coba kita kupas satu persatu nggih Bu nggih. Nggih Bapak, jangan tidur dulu hai. Nanti kita joget-joget sebentar lagi.
Ya, untuk hukuman itu cenderung menyakitkan, benar nggak? Pasti sakit. Sakitnya tuh di sini, wah nyanyi jadinya ya. Karena apa? Memang menimbulkan rasa trauma. Yang namanya hukuman kan pasti ada trauma nih. Pasti kita akan teringat. Apa mana kalau hukuman itu sakitnya sampai di sini tuh, wes sampai kapan pun mesti mbak titenono bapak iko, titenono bu iko, aku biar tahu dihukum. Itu hukuman cirinya adalah menyakitkan, meninggalkan trauma. Jadi jangan sampai memberikan hukuman yang meninggalkan trauma ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau dia nyanyi sakitnya tuh di sini, wes angel tambahan yang menukupuk. Kemudian tidak nyaman, otomatis ya. Otomatis kalau orang yang mendapatkan hukuman itu pasti gak nyaman. Minimal izin, kecuali isinya digadekno. Terus dihukum bolak-balik itu ya pancet, berarti isinya digadekno. Bu, tunggu saya sampai obeng nanti Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah merasa takut, otomatis. Wes tahu dihukum, akhirnya takut. Bu, takut untuk mengulangi atau takut untuk mendapatkan hukuman, yang pasti menimbulkan rasa takut terhadap dirinya sendiri. Aku nanti kalau berbuat ini, melanggar ini, akan dihukum lagi. Jadi tetap meninggalkan trauma ya intinya nih. Kemudian yang keempat adalah memaksa. Ya jelas jenis hukuman itu maksa. Kayak tadi, wes kamu tadi terlambat, sekarang tak hukum nyanyi. Jenenge gak bisa nyanyi kok dipaksa kok nyanyi. Kayak saya kalau disuruh nyanyi jelas kabur Bu. Jelas kabur Pak. Sini saya nanti dilempari kertas sama pensil, modon gitu nanti kalau saya nyanyi ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini secara tidak langsung hukuman akan membuat anak itu untuk berusaha bohong. Ya, bohong baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dia menyembunyikan kesalahannya, terkadang melempar kesalahan yang dia buat kepada temannya atau orang lain. Dan untuk menutupi itu, dia akan berbohong lagi. Berbohong lagi. Akhirnya nanti terbiasa. Bahaya Bu ya, kalau sudah terbiasa seperti ini nanti biasa bohong untuk menutupi kebohongan yang lain. Itu berarti, wih parah ya, efek hukuman terhadap anak itu secara tidak langsung, tidak sadar. Yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri atau minder. Terkadang ada satu peristiwa ini ya, mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain di kelasnya masing-masing, sekolah masing-masing. Merasa rendah diri artinya apa? Dia minder karena dia sudah terlalu sering dihukum. Pada suatu ketika dia itu tidak salah, tidak melakukan kesalahan, tapi karena dia sudah terlalu sering mendapatkan hukuman sehingga teman-teman menunjuk itu yang salah, si A yang salah, sehingga dia akan semakin rendah diri, minder. Aku gak salah, tapi tetap baik jadi yang tertuduh. Sangat luar biasa ya efeknya hukuman ini, sehingga kita harus berpikir ulang untuk memberikan hukuman kepada anak didik kita. Kita akan merubah nanti polanya. Langkah selanjutnya apa? Saksikan berikutnya nih Bu. Kita tunggu, jangan tidur dulu sebentar. Kemudian penghargaan. Namanya penghargaan biasanya adalah suatu prestasi. Tapi kenapa prestasi kok dianggap konsep disiplin yang gagal, dianggap identitas gagal, yang satu tidak efektif? Kenapa? Mosok rek arep oleh penghargaan kudu ngene dhisik berarti ada sesuatu baru mendapatkan sesuatu. Kemudian merusak hubungan. Itu pasti ya Bu ya, rasa iri dari temannya. Kalau irinya positif nggak apa-apa. Dalam artian iri yang positif, kita akan lebih semangat lagi untuk ikut berprestasi. Kalau irinya negatif, dia akan semakin minder, semakin males, efeknya kan jelek juga. Kemudian mematikan kreativitas. Otomatis ya, seharusnya si A ini punya kreativitas di bidang B. Si C dia berprestasi dan mendapatkan penghargaan di bidang A.
beda penghargaan. Tapi karena si B ini tadi sudah minder, karena apa? Merasa kalah, tidak mendapatkan penghargaan, sehingga dia jadi malas, sehingga kreativitasnya akan hilang, tidak dimunculkan lagi. Paling nanti si A lagi yang dapat. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini ranking kadang-kadang ya ibu bapak, tidak hanya kita melihatnya yang dapat ranking kan tidak hanya dari nilai saja kadang-kadang nih, tapi juga dari sikap juga. Nah, ini kadang yang tidak mengerti orang tua, anakku bijine apik lah pokok gak oleh ranking, kok kalah mbek sing iki bijine kacek titik tapi kok iki sing oleh ranking. Tidak tahu kalau dari faktor sikap nilai sosial yang membedakan. Nah, itu kan juga akan menjadikan masalah lagi. Nah, ini berarti penghargaan itu memang sudah tepat di kurikulum, mulai kurikulum K13 ya, perantingan tidak diperbolehkan. Nggak apa-apa, ada selingan sedikit tadi, ada iklan lewat. Iya, akhirnya semuanya jadi terbangun, nggak jadi tidur. Sejak kurikulum K13 ya, yang namanya ranking itu dihapus. Karena masing-masing anak pasti mempunyai nilai kelebihan tersendiri di bidang, tidak hanya di bidang akademiknya saja, tapi ada juga di bidang olahraga, keterampilan, dan nilai sosialnya juga pasti punya yang menonjol. Yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah, menghargai diri sendiri itu adalah nilai yang harus kita, karakter yang harus kita tanamkan. Kalau kita merampas dengan memberikan penghargaan, dia juga akan jadinya seperti ini, punya pemikiran, wah masa aku iki dihargai lek oleh penghargaan atau dapat prestasi. Kapan aku bisa menghargai diriku tanpa adanya embel-embel prestasi itu? Oke? Di situ masih semangat Bapak Ibu? Semangat 85 ya. Oke. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, ini ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Bedanya apa konsekuensi dan restitusi? Kalau konsekuensi itu sebelumnya ada kesepakatan. Ya, sebelumnya ada kesepakatan. Kalau restitusi itu kita musyawarahkan untuk mendapatkan penyelesaian. Itu bedanya di situ. Konsekuensi ada penguatan jangka pendek karena berlaku hanya pada waktu itu saja, pada saat terjadi kesepakatan saja. Jadi misalkan berlaku di kelas itu ada kesepakatan kelas, kalau terlambat 10 menit misalkan nanti konsekuensinya apa, kan belum tentu berlaku di tempat lain dan juga hanya berlaku pada saat itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Biasanya itu memang karena berlaku jangka pendek, untuk jangka panjang tetap harus ada pengawasan lebih lanjut, ada tindak lanjut lebih lagi. Kemudian yang ketiga adalah stimulus respon. Stimulus dan respon, ada rangsangan juga ada responnya. Yaitu tadi seperti adanya kesepakatan tadi ya, sehingga ada sebab ada akibat. Itu untuk konsekuensi. Murid menghormati peraturan seperti agak dipaksa. Karena apa? Konsekuensi tadi adalah kesepakatan bersama. Otomatis peraturan atau kesepakatan yang sudah dibuat harus dijalani atau dihormati. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Gak ada ya, tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan untuk konsekuensi karena sudah ada kesepakatan tadi. Tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Sudah ada kesepakatan. Jadi dia nggak akan sempat mikir, apa ya kok gak ada PR? Karena dia tidak akan ditanya, kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Kamu juga tidak akan bisa memberikan alasan kenapa sampai tidak mengerjakan PR. Jadi ada kesalahan, ada konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Kemudian untuk restitusi seperti tadi
Ini sangat positif sekali. Karena apa? Karena dalam menyelesaikan semua permasalahan, restitusi itu ada diskusi. Kita melalui diskusi, kita mencari solusi, tidak melulu untuk menghakimi ataupun sudah mendapatkan punishment. Jadi untuk restitusi, seperti murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, contohnya, jika ada seorang murid melakukan sebuah kesalahan, kita akan menanyakan dulu alasannya apa, bagaimana, dan kenapa. Sehingga untuk tidak mengulangi kesalahan tadi, kita akan berdiskusi bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, hasil diskusi tadi pasti akan bisa mendapatkan satu solusi, sehingga anak itu sudah bisa menyadari kesalahan dari dirinya sendiri, sehingga juga mempunyai solusi pun dari dalam dirinya sendiri, sehingga akan merubah dia untuk jangka panjang. Karena sudah dimunculkan keyakinan itu dari dirinya sendiri, penyelesaian itu juga dari dirinya sendiri. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini otomatisnya apa? Ketika ada restitusi, kita mencari tahu, kemudian berusaha mencarikan solusi, akhirnya dia akan bisa menghargai dirinya sendiri, menghormati dirinya sendiri, menjaga sikapnya sendiri, sehingga secara tidak langsung dia pun akan bisa menghargai orang lain. Dia bisa menempatkan diri dan juga bisa bersikap terhadap lingkungannya. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Otomatis ya, kalau restitusi itu karena segala penyelesaian itu kita bangkitkan dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia secara tidak langsung akan bisa mengontrol dirinya sendiri itu nanti seperti apa dan bagaimana. Emosi dulu mungkin iya, emosi karena dia disuruh menceritakan, misalkan punya masalah, ada masalah, dia disuruh menceritakan, otomatis kan emosinya akan terbawa. Kita kan tugasnya menampung. Nah, nanti kan setelah itu kan kita bisa mengarahkan, memberikan solusi, mencari tahu apa yang dia inginkan. Otomatis dia bisa mengelola atau mengontrol dirinya sendiri secara tidak langsung dan bertahap. Itu. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa? Karena kita tidak langsung memvonis kamu bersalah, tapi kita memberikan kesempatan dia untuk memberikan alasan kenapa kok dia melakukan kesalahan tersebut. Kan nggak mungkin disengaja ya, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan dia itu berbuat salah. Dengan menggali tersebut itu dia akan menyadari kesalahan dia itu sejauh mana. Sehingga kalau kita memberikan solusi yang baik, kita berdiskusi yang baik, anak ini akan bisa untuk selalu bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena apa? Dia merasa punya kesalahan yang harus diperbaiki untuk jangka panjang, untuk kedepannya. Itu konsep disiplin dari yang identitas gagal dan juga yang positif. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya dengan keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini istilah dianggap baru ya, karena sebelumnya kita pasti akan mendengar peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Bedanya di mana antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu? Kalau kesepakatan kelas dulu itu biasanya kan kita membuat peraturan A, B, C sampai sekian. Biasanya itu dari gurunya. Siswa hanya ikut peraturan yang sudah kita buat. Tapi kalau keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan peserta didik kita, dengan siswa kita. Mereka mengungkapkan apa yang mereka yakini, yang harus mereka jalankan, yang harus mereka taati di kelas tersebut. Sehingga keyakinan itu akan muncul dari diri mereka sendiri, sehingga tidak akan ada yang namanya keterpaksaan untuk melakukannya, karena sudah berasal dari dirinya sendiri. Kita tampung keyakinan tersebut, kita tampung biar anak-anak menuliskan apa-apa, kemudian kita rubah menjadi kalimat yang positif, yang bisa disepakati seluruh kelas,
dan untuk dijadikan keyakinan kelas. Nanti kalau sudah dirubah menjadi kalimat positif, kita bisa jadikan banner, kita pajang. Kalau perlu kasih tempat untuk mereka bertanda tangan, entah menuliskan namanya atau tanda tangan dari siswa tersebut, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka yang sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan itu sendiri, bukan gurunya. Jadi kalau mereka melanggar, kita tinggal mengingatkan keyakinan mana yang kamu langgar, jadi harus bagaimana. Nah, Bapak Ibu, biar nggak capek boyoknya ya, kita ice breaking sebentar. Mungkin saya bisa minta bantuan dari Bapak Ibu, mungkin salah satu. Monggo Bu Fitri, kita ice breaking sebentar ya, biar nggak ngantuk, nggak capek mendengarkan saya ngoceh aja kayak manuk pedet. Monggo Bu Fitri. Oke, mohon untuk berdiri semua ya. Nanti kalau saya bilang 1, jenengan semua pegang apa gitu ya? Oh ya Kak ngantuk berarti. Engko takutnya kelapa. Oke. Kalau 1 nanti pegang. Oke. Nanti kalau saya bilang 2, pegang bunda atau bahu. Oke. Terus kalau 3 nanti apa ya namanya ini? Iya, sikunya di. Terus kalau 4 nanti gini. Ya. Kayak palu ya. Ya. Bisa ya? Oke. Konsentrasi nih. Oke, konsentrasi. 1 2 3 4 3. Berarti belum konsentrasi. Ayo lagi. Lagi ya. 1 2 3 4 3 2 4 3 2 1 4 3. Oke, ini kebalikannya ya. Itu tadi yang paling mudah. Ini kebalikannya. Nanti kalau saya bilang kipas B, ya, kalau saya bilang kipas B, saya bilang 1, berarti bukan pegang kepala lagi, selain kepala. Boleh melakukan yang 2, pegang selain kepala. Ya, pokoknya selain kepala. Bisa ya? Oke. Ya, ini butuh konsentrasi. Oke. Tapi ini saya ulang dari awal ya. Oke. 3 2 1 2 3 4 3 2 1 kipas B1. Iya, kipas B3. Ini 3 kan begini, berarti selain gerakan yang pertama. Bisa? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Agak sulit ya, ini fokusnya sudah siang jadi ngantuk, pengennya goyang aja. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas ini ada beberapa proses atau tahapan yang bisa di ATM atau bisa diadopsi. Yang pertama adalah ini keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Kenapa lebih abstrak? Agar anak itu bisa berpikir atau bisa mendalami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ini. Seperti halnya sayangilah sekitarmu, sayangilah lingkunganmu. Nah, ini kan agak abstrak. Konkretnya apa? Berarti menjaga kebersihan, kemudian membuang sampah di tempatnya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, seperti saling menghargai, saling menyayangi, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk
positif. Disiplin waktu, jangan bolak-balik. Tidak boleh tidak boleh tidur, tidak boleh terlambat. Itu wes gak zaman ya Bu ya. Itu zamannya kita. Wes kita buang sekarang, kita ganti yang bagus-bagus. Biar yang positif-positif itu tertanam dalam karakter anak, dalam hati, dalam pikiran mereka, biar terwujud dan diaplikasikan dalam sehari-hari. Sehingga tidak ada lagi kata-kata tidak boleh, tidak ada, tapi dirubah semua. Tidak boleh terlambat, disiplin waktu. Jadi nggak ada istilah tidak boleh, tidak ada, kita buang ya. Kita jadikan kalimat-kalimat tersebut dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Seperti tadi ya, sayangi lingkunganmu, sudah termasuk jagalah kebersihan, buang sampah di tempatnya. Sayangi, hormati, hargai temanmu. Tidak boleh saling mengolok, seperti itu. Jangan memanggil nama orang tuanya, tidak boleh saling bully. Nah, itu kan singkat padat tapi maknanya sangat luas. Jadi biar mudah diingat sama anak-anak. Jangan terlalu banyak aturan lali kabeh. Cukup 5-4 tapi yang sudah benar-benar disiplin sekolah, disiplin kelas, berarti harus piket, harus mengerjakan tugas, tidak boleh terlambat. Itu kan sudah mencakup semuanya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya otomatis ya, keyakinan kan kita buat di kelas kita sendiri dengan anak-anak. Ya harus dilaksanakan sama anak-anak, jangan sampai dibuat keyakinan tiba no gak bisa dilakoni. Susah ini ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, seperti yang nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kita harus melibatkan semua siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Otomatis kita harus bisa mengkaji ulang. Keyakinan yang ini efektif tidak ya kira-kira buat anak-anak. Nah, kalau kurang efektif kita bisa merubahnya menjadi lebih efektif lagi. Yang ketiga daripada budaya positif itu adalah adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada power, freedom, fun, belonging, survival, buaya bahasa Inggris pada Jawa ini orang ngerti. Belonging apa? Memiliki apa ya? Ada lagunya kan ya, kasih sayang. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia, ini versi bahasa Indonesia-nya kayak Inggris-Inggrisan nggih. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Makan, minum, kemudian kita kreatif. Kreatif itu kan kebutuhan bertahan hidup nggih. Karena untuk hidup itu kan betul survive. Kita harus punya life skill, itu juga termasuk kebutuhan hidup. Kalau kita nggak punya life skill, tolak, kita bingung cari kerjaan tapi tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena kita nggak punya life skill. Kita akan tergerus. Oke, itu termasuk juga kebutuhan bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Wah, Gusti Allah nyipta anak manusia wanjine bismillahirrahmanirrahim ibu nggih. Awalnya saja sudah dengan cinta dan kasih sayang. Wis nek ada cinta dan kasih sayang gak metu awak dhewe ngene iki. Anggap ta Bu, wis kita akui saja, gak akan muncul kita ini. Kita dibuat dengan rasa kasih dan sayang itu pasti nggih. Nggih. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, penguasaan. Cinta dan kasih sayang teman kan psikologis ya Bu ya. Kebutuhan hati kita, pengen disayang itu pasti. Arek cowok pernah makan itu kebanyakan karena memang kurang kasih sayang di rumah. Nanti boleh perhatian, sing gelut, sing ngantemi koncone itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
pengen diakui aku lo pintar, aku lo iso. Nggih ya. Dalam tahap anak-anak itu pengen dipuji. Nggih kan? Bu, aku iso gawe iki. Aku pasti pengen dipuji, pengen diakui. Ya kan? Itu adalah sebuah kebutuhan, memang iya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini nanti arahnya kemandiri ya Bu ya. Kebebasan, kita bebas menentukan apa yang kita inginkan tanpa melawan aturan norma yang ada. Terkadang kebutuhan dasar kebebasan ini kita itu dikebiri. Kamu besok harus jadi dokter, padahal dia ingin menjadi guru. Tapi karena orang tuanya dokter, dia mengingat anaknya pun menjadi dokter, sehingga dia tidak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan. Itu salah satunya. Sekarang kan sering seperti itu, padahal tugas kita adalah mengarahkan, mengayomi, mendidik, bukan mendoktrin atau memaksakan seseorang atau anak untuk menjadi seperti yang kita mau. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Wis iki yakin. Makanya kita di sini tuh happy aja Bu. Ya Pak nggih. Jangan yang susah-susah, gua nang jublangan. Kita buat kesenangan kita sendiri tanpa mengganggu orang lain. Tapi perlu diingat senang butuh oleh, tapi jangan sampai melanggar norma dan mengganggu orang lain. Nanti jadinya nggak seneng mules mergo dicelatoni wong. Nggih, seneng tonggone wah iki bahaya ini. Nah, anak-anak juga gitu, pasti mereka juga butuh untuk senang. Makanya kan sekarang nggak boleh dikasih PR ya Bu ya. Karena dunia anak-anak itu adalah mereka bermain biar seneng. Seneng tujuannya kalau sudah seneng, dia akan diberikan apapun juga penerimanya juga seneng. Itu tujuannya di situ. Biarkan jadikan anak-anak itu senang belajar, senang di sekolah. Biar kita memberikan sesuatu kepada mereka pun mereka bisa menerima dengan senang tanpa ada paksaan. Kemudian yang keempat, ada 5 posisi kontrol. Saya juga belum pernah berkenalan dengan Dr. William Glasser. Ini juga orang mana masih hidup apa enggak saya juga tidak tahu. Bukunya pun saya belum baca ya. Ini hanya cuplikan-cuplikan teori-teori beliau yang sudah sangat keren sih memang. Yaitu beliau menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau memantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, secara sadar nggak sadar kita sudah menjalankan 5 bagian tersebut kok. Kita sudah pernah jadi penghukum. Wes, awal anak pasti kita akan menjadikan mereka itu penghukum. Lek gak ngono arek gak manut, ngene apa mboten? Nah, nanti seiring dengan waktu kita akan belajar untuk merubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah membuat anak merasa bersalah. Itu sudah sering ya. Wes, elek gak nglakoni apa? Gak ngesakne ibumu ta? Ibumu golek duit angel polamu kaya ngene. Ngene apa mboten? Nah, otomatis kan anak merasa bersalah. Iya ya, ibuku kewangelan golek duit, tak gawe kaya ngene. Itu. Didik akan entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu atasan pasti pernah berbuat seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah teman. Wes gak apa-apa. Salah, pisane kae yo. Wis gak apa-apa, tapi ini saya dibaleni, tapi berhubung iman kanca dhewe, ya kanca dhewe, alah kancaku dhewe kok muni tak baleni ya gak apa-apa, paling ya muni gak apa-apa, wis salah ya gak apa-apa, manusiawi lumrah.
Posisi yang paling tidak enak itu adalah sebagai teman, karena tidak akan ada perubahan, dianggap gak apa-apa. Kemudian monitor, pemantau, dipantau tanpa ada perubahan, ajur wis. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana kita di sini adalah membuat seseorang sadar akan kesalahannya dan kita juga mengajak untuk memberikan solusi bersama-sama. Semoga semuanya Bapak Ibu sudah sampai pada kontrol yang kelima sebagai manajer dan istiqomah konsisten di situ. Yang belum sampai pada tahapan itu, mari kita belajar bersama agar sampai pada tahap manajer. Kita belajar dari diri kita sendiri. Ya, nanti biar konconya juga ketularan. Ya, Bapak Ibu, itu sehingga lingkungan di sekolah itu akan tercipta menjadi nyaman, aman dan terkendali. Kalau aman, nyaman kan enak. Kita belajar mengajar pun menjadi enak, karena itu adalah tujuan kita terhadap posisi kontrol yang ada. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teorinya dari Gosen, saya juga belum kenalan 2004 yang lalu. Saya belum pernah berkenalan dengan tokoh-tokoh ini, tapi mungkin sudah insya Allah teori-teori yang sudah beliau sampaikan sebenarnya sudah kita jalankan, gitu. Cuma kita tidak tahu istilah tahapan sebagai menstabilkan identitas itu seperti apa, memfasilitasi tindakan itu seperti apa, dan menanyakan keyakinan seperti apa. Nah, dari sini kita belajar. Sehingga apa? Restitusi yang kita buat itu apa itu namanya sudah tertata dengan baik. Dibolak-balik boleh apa enggak? Boleh. Tidak harus yang pertama menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan. Dibolak-balik pun sebenarnya boleh kok. Yang penting 3 tahapan itu kita laksanakan. Kadang-kadang kita kan hanya cuma 2, memvalidasi sama menstabilkan identitas. Solusinya kadang kita nggak ngasih. Nah, mulai dari sekarang kita perbaiki diri kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Itu tadi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tidak semakin memecah suatu hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi solusi yang kita berikan adalah tawaran. Kita tawarkan mana yang lebih baik, bukan paksaan kudu A, kudu B, kudu C. Kemudian restitusi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri. Otomatis ya kita melihat diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh saya untuk kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya mengumpulkan dan berdiskusi dengan anak-anak saya minta untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan, kemudian ditempel dan kita nanti menyimpulkan bersama-sama sehingga tersusun keyakinan kelas yang ada. Nah, demikian mungkin budaya positif yang sudah sampaikan panjang kali lebar. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Haji. Saya akhiri dulu. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mencerahkan sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Astuti Aprianingsih. Baik, untuk Bapak Ibu Guru, monggo silakan barangkali ada pertanyaan atau masukan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas paparan yang diberikan Bu Astuti. Terus terang ini adalah sebuah masukan yang luar biasa bagi kami dengan pencerahan untuk hari ini. Karena kami sadar betul bahwasannya selama ini yang kita lakukan adalah di posisi penghukum. Dan kita setelah ini kita akan berusaha bagaimana kita bisa pada posisi manajer. Hanya itu saja, semoga kita semua bisa mencapai di posisi manajer. Terima kasih Bu Tuti atas pemaparan hari ini. Semoga banyak manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tuti ditanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu.
Ya, terima kasih Bu I. Memang betul, secara tidak sadar kita itu awalnya dulu adalah paling suka memberi hukuman agar memberikan efek jera kepada anak ini untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Akan tetapi ternyata menghukum itu memberikan efek trauma yang sangat luar biasa. Makanya itu mari kita bersama-sama merubah diri lebih baik lagi. Makanya Bapak Ibu yang belum ikut menjadi guru penggerak, ayo kita semangat karena kita di sini banyak sekali mendapatkan ilmu untuk lebih memperbaiki diri kita lagi. Terima kasih Bu I. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Wah, kelihatannya sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti pada kesempatan siang hari ini. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, berakhir sudah kegiatan diseminasi kita. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya semoga kegiatan diseminasi pada kesempatan siang hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, untuk bisa menjadi guru yang lebih baik. Begitu ya Bu Tuti ya. Baik, di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir, dan kepada Ibu Tuti juga, dan semua yang terlibat di acara atau di kegiatan diseminasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih ya sudah selesai. Terima kasih saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak? Iya, terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, hari ini agenda kita adalah membuat keyakinan. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Ada lagi yang lain? Peraturan kelas. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang akan kita buat bersama untuk kenyamanan belajar kita. Nah, nanti Ibu Guru akan membagikan post-it. Kalian tuliskan masing-masing apa yang ada yang kalian inginkan, peraturan apa yang kalian inginkan untuk diterapkan di kelas. Saya minta tolong nih Mas Fauzan, semuanya dibagikan kertasnya. Sama Mbak Isa minta tolong semuanya dibagikan kertasnya. Masing-masing boleh menuliskan 2-3. Nah, anak-anak yang sudah boleh ditambahkan di depan, silakan tambahkan secara acak. Ayo, yang sudah silakan ditambahkan di depan. Keyakinan kalian sudah dibuat, ayo. Dari Bu mertua. Jangan terlalu ke atas, dikumpulkan Mbak. Jangan terlalu jauh-jauh. Giliran aja, giliran.